Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai beriman kepada Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak setelah mengikuti pelajaran dapat mengetahui makna iman kepada Allah, dan yang kedua, mengetahui cara mengenal Allah. Apa saja yang ada di dalam gambar ini kita dapat melihat mulai dari atas, bawah, kiri, kanan. Ada gambar langit yang berwarna biru, dan sungai, air, ada airnya, tumbuhan, ada lagi tanah ya. Jadi ada rumput, di bawah rumput itu ada tanah. Ada burung, ada pelangi, ada awan. Jadi berikut ini ya merupakan ciptaan dari Allah. Contoh yang paling mudah ya, satu aja. Misalnya burung. Apakah manusia dapat membuat burung? Tidak bisa. Burungnya paling burung yang mati, yang tidak dapat diterbang, hidup, bernafas, makan, minum. Itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Paling-paling membuat burung robot, bisa, atau boneka burung, yang tidak bisa apa-apa. Itulah merupakan kekuasaan Allah. Dengan adanya semua ciptaan Allah, ini membuktikan bahwa Allah itu ada. Iman. Iman artinya percaya. Jadi, kalau arti iman kepada Allah, artinya kita percaya bahwa Allah itu ada. Percaya tidak hanya sekedar ucapan ya, tapi percaya dengan hati, dengan ucapan, dan dengan perbuatan. Percaya adanya Allah dapat melalui beberapa hal. Yang pertama, melalui alam semesta. Yang kedua, melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, melalui Asma'ul Husna. Ya, yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Saat ini kita belajar dulu ya dengan menyanyi bersama-sama. Nanti nadanya pelangi-pelangi. Seperti ini nanti ya. Ya Allah Tuhanku. Ya. Saya, ya Tuhanku, gitu nanti nadanya. Bisa ya. Jadi
Seperti tadi ya, ya Allah Tuhanku, Engkau Maha Esa, Esa itu satu, tiada duanya, dan seterusnya sampai selesai, oke? Kita masuk ke soal yang pertama. Apakah bukti bahwa Allah itu ada? Soal kedua, melalui apa saja kita dapat mengenal Allah? Yang kedua, melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dalam kitab suci Al-Quran berisi banyak hal, contohnya tentang keimanan, jadi ketauhidan, keesaan Allah, bagaimana orang-orang percaya atau yakin atau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar Allah. Selain itu, Al-Quran juga berisi mengenai akhlak. Akhlak itu perbuatan, baik perbuatan terpuji yang akan mendapatkan pahala dan akhirnya dapat masuk ke surganya Allah, ataupun perilaku tercela, akhlak mazmumah, yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke nerakanya Allah. Selain itu, ada juga yang berisi tentang muamalah. Ini berkaitan dengan hubungan, bagaimana berhubungan dengan orang lain, misalnya dalam hal jual beli, atau dalam hal berbicara, dalam hal gotong royong. Nah, itu hal muamalah. Selain itu, ada juga isinya tentang sejarah orang terdahulu, contohnya sejarah tentang Nabi Muhammad, sejarah tentang Nabi yang lain, Nabi Musa, ada tentang selain Nabi ada contohnya Luqman Al-Hakim, Ali, Imron. Seperti dalam surat Ali Imron kan ada kan, itu tentang Imron bin Yashar. Selain itu ada lagi orang yang jahat, ada yang namanya Fir'aun. Itu juga dituliskan di dalam Al-Quran. Bahkan orang jahat juga Fir'aun, ada lagi Abu Lahab. Itu surat Al-Lahab juga ada. Soal yang ketiga, sebutkan 3 nama orang yang diabadikan di dalam Al-Quran. Soal keempat, apakah yang dimaksud dengan muamalah? Cara mengenal Allah yang ketiga melalui Asmaul Husna. Contoh di sini Al-Bashir, artinya Maha melihat. Jadi Allah Maha melihat segala sesuatu yang kita lakukan, meskipun kita sedang sendirian di dalam kamar yang terkunci, tapi Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, apa yang ada di dalam hati kita, rencana kita. Allah itu tahu. Jadi meskipun ketika kita puasa, kalau kita yakin kepada Allah, kita tidak mungkin diam-diam siang hari di rumah sendirian minum. Kalau kita yakin Allah Maha melihat,
kita tidak mungkin melakukan seperti itu. Jadi dengan Asmaul Husna Al-Bashir, kita harus senantiasa berhati-hati dalam bertingkah laku, menghindari perbuatan-perbuatan dosa, dan selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, Al-Adl, artinya Maha Adil. Jadi Allah ini tidak memandang wajah kita, tidak memandang harta kekayaan kita, tidak memandang tinggi rendahnya kita, hitam putih kulit, tidak. Tetapi yang berbeda di hadapan Allah itu hanya ketakwaan. Ketakwaan itu artinya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi orang yang ibadahnya paling rajin, itulah yang diangkat derajatnya oleh Allah yang paling tinggi. Yang ketiga, Al-Adim, artinya Maha Agung. Jadi Allah itu tidak membutuhkan bantuan dari makhluk atau ciptaannya. Bahkan sebaliknya, Allah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Contoh paling mudah, kita diberi rezeki, itu datanya dari Allah. Kita diberi kesehatan, datanya dari Allah. Kita diberi wajah yang menarik, itu datanya dari Allah. Kita diberi hidup, diberi nyawa, datanya dari Allah. Nah, jadi segala sesuatu yang kita miliki itu merupakan pemberian dari Allah dan hanya merupakan titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh Allah. Soal yang kelima, apakah yang harus kita lakukan terhadap sifat Al-Bashir Allah? Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.